Bab 1639. Wajah Li Tania menjadi pucat, dan gumpalan uang bergoyang di tangannya. Mata pengemudi lurus, seperti orang gila, dan dia menginjak pedal gas. Hanya beberapa blok jauhnya, mobil di belakangnya tertinggal. Li Tania tidak berani tinggal di dalam mobil lagi, menjatuhkan uangnya dan keluar dari mobil dan masuk ke pusat perbelanjaan yang ramai. Dia mengambil topi dengan santai, mengikatnya di kepalanya, menutupi wajahnya, dan dengan hati-hati pergi ke tempat yang ramai. Tak lama kemudian, dia mencoba cara untuk mengganti pakaiannya, menutupi wajahnya, dan pergi ke toilet perempuan. Jantungnya berdegup kencang, dan dia tidak tahu harus pergi kemana untuk beberapa saat. Li Wen ingin menangkapnya. Ada banyak orang-orang dari klub naga hitam di mana-mana di Handu ini, dan tidak, namun sampai kapan dia bisa bersembunyi. Dia khawatir dirinya bahkan tidak belum meninggalkan Handu, dirinya sudah ditangkap oleh orang-orang Li Wen. Adapun apa yang akan dia dapatkan setelah dia ditangkap, Li Tania tidak berani memikirkannya. Dia tahu orang macam apa Li Wen. Untuk mencapai tujuan, jika dia jatuh ke tangan Li Wen, maka tidak ada kompromi. Itu pasti jalan buntu. Li Tania bersembunyi di toilet, seluruh tubuhnya gemetar, tanpa darah di wajahnya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mundur sedikit pun. Di kota sebesar itu, dia dulu merindukannya dan tempat di mana dia ingin tinggal, tetapi sekarang, dia hanya ingin melarikan diri, tetapi sulit baginya untuk melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Li Tania menggigit bibirnya. Tiba-tiba, matanya bergetar. Di sana. Jika masih ada tempat untuk dikunjungi, dia khawatir itu adalah satu-satunya tempat. Dia mengambil napas dalam-dalam, tetapi dia gelisah, bahkan mesku dia pergi ke sana, apakah orang-orang itu akan melindungi dirinya? Dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Li Tania menggertakkan giginya, berpikir dengan hati-hati dalam benaknya, mengumpulkan semua hal yang dia ketahui dalam pikirannya, dan dengan cepat menenangkan dirinya. Dia dengan hati-hati mendorong pintu toilet, mengenakan topi dan kacamata hitam besar, dan dengan cepat meninggalkan mall itu. Pada waktu itu, cabang seni bela diri super di pusat kota telah resmi dibuka. Tapi itu tidak menimbulkan sensasi. Grey Z tidak membiarkan mereka mengadakan acara apapun, dan hanya memberikan beberapa patah kata. Balai cabang ini konon berperan sebagai balai bela diri, namun nyatanya tidak demikian. Selain menampilkan beberapa keterampilan seni bela diri nasional, peran yang lebih besar adalah untuk mendukung perkembangan Syam di Korea Timur. Di negara asing, sulit untuk melakukan sesuatu tanpa pasukan keamanan yang memadai. Tidak ada yang tahu ini lebih baik dari Grey Z. Terutama di daerah seperti Korea Timur, mereka sangat xenofobia dan sangat arogan. Mereka biasa menganggap hal-hal dari negara lain sebagai sesuatu yang tak ada, sama sekali tidak tahu malu. Biarkan mereka mengambil hal-hal yang bisa mereka ambil, dan jika mereka tidak bisa meraihnya, mereka akan mencoba yang terbaik untuk memeras manfaat yang cukup. Kak Grey, saluran yang sesuai hanya menemukan celah. Reaksi Li sekarang sangat lambat. Efisiensinya sangat lambat. Syam sudah mulai memasuki pasar Korea Timur, tetapi reaksi Li sangat cepat. Jelas, mereka sudah tahu. Li Wen sudah menandatangani kontrak ini, dan sekarang dia tidak mau mengakuinya. Mereka tahu bahwa biaya melanggar kontrak terlalu besar, jadi mereka menggunakan penundaan dalam upaya membuat Syam untuk menyerah. Tidak masalah. Semuanya berjalan sesuai kontrak. Jika bisa menuntut, kita akan menuntut. Kita tidak harus bersikap sopan dengan mereka. Grey Z berkata. Kita mampu membayar biaya dan waktu. Kita telah siap untuk ini.
Bab 1640. Balas dendam paling sengit. Dia tidak peduli sama sekali, dan bahkan menebaknya sejak lama. Grey Z mengetahui kelicikan perusahaan seperti Lee, dan jika mereka dengan mudah mengakuinya, itu tidak normal. Dia duduk di sana, membuat teh dengan Rian dan beberapa orang, dan dia tampak puas, tanpa sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Ding ding ding. Lonceng di pintu luar berdering. Rian mendongak, dan sedikit mengernyit. Siapa yang datang ke sini? Aula seni bela diri tidak terbuka untuk umum, dan tidak ada yang akan datang ke sini. Dia khawatir mereka semua tahu persis di mana aula seni bela diri super berada. Saudara Zen berdiri, berjalan ke pintu, mengangkat tirai, sedikit mengernyit, dan berbalik untuk melihat Grey Z. Kakak, ini Litania. Setelah dia selesai berbicara, Litania masuk, wajahnya masih pucat. Dia melirik ke arah Grey Z, menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk. Tuan Z. Nona Lee, apa tugas Anda untuk datang kepada saya? Grey Z duduk di sana dan berbicara dengan ringan. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, dan dia sama sekali tidak tertarik pada wajah Litania. Tuan Z, saya ingin membicarakan bisnis dengan Tuan Z. Litania menarik napas dalam-dalam, dan dia langsung pada intinya, karena dia tahu bahwa Grey Z tidak akan memiliki banyak kesabaran. Jika dia tidak tertarik di kalimat pertama, maka dia tidak akan peluang. Grey Z tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum tipis, yang berarti dia bisa mengucapkan kalimat kedua. Tidak mudah bagi Syam untuk memasuki pasar Korea Timur dan mendapatkan pijakan di sini, tetapi saya dapat membantu Syam. Litania melanjutkan. Saya memiliki cukup chip di tangan saya untuk berbicara dengan Tuan Z. Beritahu saya jika saya tertarik, kata Grey Z. Saya telah bersama Li Wen selama 6 tahun, kata Litania. Tentu saja, saya juga mengendalikan beberapa sumber daya. Tuan Z mungkin memandang rendah sumber daya ini, tetapi saya pikir Tuan Z pasti tertarik dalam rahasia bisnis internal keluarga Lee. Dia tertawa, tubuhnya memancarkan aroma parfum yang menarik, dan dia sepertinya dengan sengaja membiarkan pesonanya dilepaskan secara maksimal. Meskipun dia tahu, ini tidak berpengaruh pada Grey Z. Lalu apa yang kamu inginkan? Grey Z melanjutkan. Hidup. Senyuman di wajah Litania menghilang seketika, digantikan oleh semacam ketidakberdayaan dan keputusasaan. Aku hanya ingin hidup, tinggalkan Handu, dan tinggalkan Korea Timur. Selama kamu bisa membuatku tetap hidup, maka segala sesuatu tentang Lee yang aku tahu akan kubeberkan. Ini memang bisnis, tetapi tawar-menawar di kedua sisi tidak sama. Grey Z tidak berbicara, dia perlahan-lahan minum teh. Litania juga tidak berbicara, dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Jika Grey Z tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyelamatkan dirinya kali ini. Dia tidak terburu-buru, karena tidak peduli seberapa cemas dia, itu tidak akan mengubah keputusan yang dibuat Grey Z. Oleh karena itu, dia menunggu persidangan terakhir, apakah itu hidup atau mati, dengan hanya mendengarkan kata-kata Grey Z. Ya. Setelah beberapa saat, Grey Z mengeluarkan suara. Mita-chan, bawa dia masuk. Ya. Mita-chan berjalan mendekat, Nona Lee, silakan masuk ke dalam. Terima kasih, Tuan Z. Suara Litania bergetar. Pada saat seperti itu, ketika dia mendengar Grey Z berkata iya, dia merasakan perasaan yang kuat bahwa dia telah selamat. Air matanya jatuh segera. Tanpa diduga, Li Wen ini sangat pintar sehingga dia ingin menangkap wanita ini kembali. Rian mendengus. Dia tahu Litania dijebak sampai putus asa. Adapun Li Wen, dia bahkan mungkin akan segera kembali,
meluncurkan balas dendam paling sengit terhadap Syam dan Grey Z. Bab 1641. Grey Z duduk di sana tanpa perubahan ekspresi dari awal sampai akhir, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Baginya, melindungi Litania tidak lebih dari masalah sepele yang dapat membantu masalah sepele Syam. Tidak masalah jika tidak menjaganya. Dia berharap Li Wen bisa kembali, dan semakin banyak turbulensi, dia bisa memahami lebih banyak hal, sehingga Syam bisa menduduki pasar Korea Timur lebih cepat. Keluarga Li akan bergerak selanjutnya. Rian mengernyitkan hidungnya. Tapi, terlalu lambat. Kalau begitu, biarkan saja berita ini keluar. Grey Z berkata. Berita apa? Buku tinju super dan informasi rahasia yang ada di tangan Litania. Dia berkata dengan enteng. Li Wen seharusnya menjebak Litania, mengatakan bahwa dia telah meniru tanda tangan dan stempel resmi Li Wen. Kalau begitu, sebarkan saja bahwa Litania benar-benar meniru dan mencurinya dari Li Wen. Ini sama saja dengan bekerja sama dengan Li Wen. Bahkan Li Wen mungkin tidak membayangkan bahwa Grey Z benar-benar akan melakukan hal-hal sesuai keinginannya. Di Handu tidak ada informasi yang bisa disembunyikan dari klub naga hitam. Wajar saja tidak bisa disembunyikan dari Park Daesung. Li Wen ingin tahu, itu juga hal yang paling sederhana. Terutama, ini adalah berita yang sengaja dirilis Grey Z. Li Wen tidak menyangka bahwa sampah Park Daesung bahkan tidak akan bisa menangkapnya Litania secara pribadi. Dia bahkan tidak menyangka Litania akan pergi ke Grey Z dan bahkan membuat kesepakatan dengan Grey Z dengan membocorkan rahasia Li. Ini membuatnya marah tapi juga merasa senang. Tanpa ragu, Li Wen segera menemui Li Sungjae. Paman ketiga, aku tidak berbohong padamu, kan? Dia berlutut di lantai, memegang secangkir teh di kedua tangan, dan berkata dengan hormat. Ini adalah Litania yang berpura-pura untuk menandatangani tulisan tangan saya. Ini adalah dirinya yang meniru segel resmi dari Departemen Perdagangan. Jalang ini, saya percaya dia begitu banyak, tapi dia mengkhianati aku, mengkhianati Li. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Li Wen mengertakkan gigi, tampak seperti dia menghancurkan Litania hidup-hidup. Dia tidak menyangka bahwa Litania dan Grey Z akan bekerja sama dan membeberkan hubungan mereka, yang sama saja dengan tindakan mencari kematian. Dia bisa mengerti Litania. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita dengan rambut panjang dan pengetahuan pendek, tapi Grey Z. Dalam kesannya, Grey Z bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Pikiran orang ini jelas tidak dimengerti oleh orang biasa. Dia memainkan permainan dengan kartu yang jelas sebelumnya, dan dia kalah sangat parah sehingga dia hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena dia bereaksi cepat dan menggunakan Litania sebagai kambing hitam, pada saat ini, tidak akan ada kesempatan baginya untuk duduk di sini dan berbicara dengan Li Sungjae. Duduk di seberang, Li Sungjae, wajahnya tenang, membuat teh dengan anggun dan acuh tak acuh, menambahkan cangkir lagi ke Li Wen. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Dia berkata dengan ringan. Aku hanya ingin mendapatkan buku tinju. Adapun cara mendapatkannya, itu urusanmu. Paman ketiga, aku ingin meminjam orang darimu. Kata Li Wen. Grey Z sangat terampil. Sebagai master dari pusat seni bela diri super, dia setidaknya memiliki level master, dan orang-orang saya tidak dapat menghadapinya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah pergi ke daerah selatan pesisir sebelumnya, dan pada Li Sungjae dia mengatakannya lagi. Li Sungjae mengerutkan kening. Kekuatan tingkat master. Rose City dikenal sebagai tempat terlarang, dan itu normal untuk memiliki beberapa master. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjaga buku tinju, tapi ini Handu, Korea Timur, dan dunia keluarga Li mereka.
Buku tinju sudah dibawa ke tempat mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, itu akan sangat memalukan. Paman ketiga, selama Anda memberi saya 5 master, saya berjanji untuk memberikan buku tinju kepada Anda. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya akan membiarkan Anda mengambil nyawa saya. Li Wen menundukkan kepalanya dengan hormat. Keluarga Syam, yang dicuri dari Li akan kurebut kembali. Saya juga akan memulihkan semua sumber daya, dan membuat mereka membayarnya dengan harga